Ya, pemerintah menghentikan program bantuan subsidi upah bagi pekerja. Rencana ini menuai penolakan keras dari Serikat Buruh. Simak perbincangan Jawpos TV bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pemerintah berencana untuk menghentikan pemberian bantuan langsung tunai subsidi gaji di bawah 5 juta rupiah bagi para pekerja. Alasannya karena anggarannya tidak lagi masuk dalam APBN 2021. Bagaimana tanggapan dari Serikat Buruh dan apa dampaknya? Saya akan membahasnya bersama dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak, ini dari Menaker menyatakan masih menunggu kepastian diberikan atau tidaknya subsidi gaji ini. Nah, tanggapan dari teman-teman Serikat Buruh seperti apa? Yang pertama tentu kita mengapresiasi upaya daripada pemerintahan Pak Presiden Jokowi untuk memberikan BLT yang dulu dari awal kami memang mengusulkan dari bulan April 2020 yang lalu, yaitu namanya subsidi upah. Dan ini direspon oleh pemerintah melalui Kemenaker, keluarlah bantuan subsidi upah tersebut atau BLT subsidi upah, BSU ya, bantuan subsidi upah. Kenapa bagi kami kita apresiasi teman-teman buruh termasuk KSPI, karena ini membantu meningkatkan daya beli buruh. Kan ada 3 hal yang dihadapi dikala situasi mulai terjadinya COVID-19, pandemi, hingga sekarang ini. Yang pertama yaitu COVID-19 sendiri, yang sampai hari ini kita belum bisa memastikan kapan landainya. Dengan demikian pasti akan terganggu dari sisi ekonomi, dan itu sudah terjadi. Akhirnya terjadi resesi ekonomi, bahkan sampai tahun ini tetap terjadi resesi ekonomi. Kita nggak tahu sampai kapan. Kami sih dari sudut pandang buruh memperkirakan KSPI sampai dengan awal 2022 akan tetap terjadi resesi ekonomi, karena membaca situasi dunia. Kebetulan saya adalah pengurus pusat ILO Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ILO berkantor di Jenewa. Kami selalu berdiskusi melalui webinar bagaimana perkembangan dunia ketenagakerjaan dampak daripada pandemi COVID-19. Jadi masih jauh rasanya untuk kembali normal ekonomi sepanjang COVID-19 belum bisa ditanggulangi. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini mempercepat, kita nggak tahu. Yang kedua adalah ledakan PHK. Ledakan PHK ini akibat resesi ekonomi. PHK sudah di mana-mana. Fase pertama kami sebut PHK terhadap pariwisata dan turunannya, termasuk hotel, maskapai penerbangan, travel agent dan turunannya. Sebagian labor intensif padat karya sudah mulai kena. Fase kedua ini ledakan ekonomi di tahun 2021 kami menyebutnya adalah di sektor manufaktur. Baik padat karya maupun padat modal. Padat karya sudah mulai PHK dan kemudian mereka disuruh bekerja kembali, karyawan tetap di PHK, sudah mulai dimasuk kerja kembali beberapa orang untuk direkrut menjadi karyawan kontrak atau melalui outsourcing. Industri otomotif, industri semen, industri baja itu terancam karena produksinya mulai menurun. Nah, baru yang ketiga yang kami khawatirkan adalah dari ledakan PHK ini akan terjadi penurunan daya beli. Otomatis kan, orang yang biasa bekerja dapat uang, dapat gaji, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah, orang yang mengalami daya beli yang menurun ini harus, apalagi kebijakan pemerintah, misal Menaker dalam hal ini, UMSK tidak diberikan tahun 2021, kan nggak benar itu. Menurut Omnibus Law pasal 191A, peraturan lama untuk pertama kalinya tetap berlaku, dengan demikian UMSK tetap berlaku. Kalau UMSK tidak berlaku di beberapa sektor industri, nggak ada kenaikan upah. Sudahlah banyak PHK akibat ledakan PHK, resesi ekonomi dan COVID-19, kemudian UMSK tidak dinaikkan. Itu pasti daya beli itu akan turun. Nah, bagi buruh-buruh yang masih bekerja, BSU ini kan ditujukan untuk meningkatkan daya beli, walaupun nggak seberapa. Bantuan yang diberikan itu kan sebenarnya tidak akan pernah mencukupi akibat daya beli mereka yang menurun, yang masih bekerja ini. Nah, dengan demikian setidak-tidaknya ada upayalah dari pemerintah untuk tetap menjaga daya beli buruh melalui BSU. Oleh karena itu kami meminta Menaker harusnya memperjuangkan itu. Menaker kan menterinya buruh, walaupun juga ada berpikir pengusaha.
Tapi dengan membantu buruh yang masih bekerja yang daya belinya sekarang turun, itu secara nggak langsung membantu pengusaha. Belum 100% para buruh ini menerima subsidi itu. Masih ada sekitar data dari Kemenaker 270.000 lebih yang belum menerima subsidi upahnya yang bergaji di bawah 5 juta. Ini bagaimana teman-teman pekerja? Ini persoalan tentang data. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan diberi punishment oleh pemerintah. Kenapa dia punya data yang tidak valid? Kan setiap buruh yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, dia ada akun pribadi. Anda punya akun pribadi, saya punya akun pribadi, setiap buruh punya akun pribadi. Dari akun pribadi itu, kan pembayarannya bukan pribadi-pribadi, kecuali yang peserta mandiri. Tapi kan mayoritas adalah peserta yang dibayarkan yang masih bekerja di sebuah perusahaan. Yeah. Yang harus dicari kan sebenarnya perusahaan yang pembuktian terbalik. Dilihat pengusahanya bayar nggak? Kalau pengusaha nggak bayar, kenapa? Nah itu ketahuan. Nah ini adalah tentang pendataan di BPJS Ketenagakerjaan yang semerawut dan amburadul. Dan sayangnya Menaker sebagai wakil pemerintah yang juga menempatkan orangnya kan di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan nggak pernah memeriksa data. Ini yang saya bilang kerja sembrono. Itu yang Pak Presiden Jokowi kami mendukung ya, selalu berulang-ulang. Jangan masalah data saja. Antar departemen, antar kementerian berbeda-beda. Nah, karena itu ini masalah tentang pendataan. Maka apabila ada 270.000 yang belum terbayar di program yang sebelumnya ini tentang BSU, tanya itu perusahaan, panggil itu perusahaan, cross check, sederhana. Itu harus dilakukan. Oke. Subsidi gaji ini satu-satunya program yang harus terus dipertahankan untuk terus menaikkan daya beli masyarakat, daya beli pekerja, ataukah harusnya ada program tambahan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah? 3 program yang bersifat social assistance, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kecil termasuk kaum buruh itu sangat membantu dan seyogianya tetap dipertahankan hingga berakhirnya COVID-19. Kalau program Kartu Prakerja sampai berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi 2024. Yaitu pertama untuk orang miskin dikasih BLT, sekarang ada tunai katanya, nggak lagi dalam bentuk barang. 300. Iya, orang yang masih bekerja bantuan subsidi upah, dan orang yang tidak bekerja kartu prakerja. 3 program ini nggak usah muluk-muluk lah, pertahankan saja. Karena dari awal Pak Jokowi, dari posisi dari awal Presiden Jokowi sudah memberikan bantuan juga buat kawan-kawan pengusaha dalam bentuk stimulus. Oh itu ratusan triliun, luar biasa itu. Dan juga ada program-program lain. Nah yang untuk orang kecil, termasuk buruh kan nggak seberapa, nggak sampai seratusan triliun terhadap 3 bantuan ini, 3 program ini. Apakah perlu menambah yang lain? Udahlah 3 aja dulu jalankan. Saya rasa sudah tepat sasaran, tinggal memperbaiki data dan memastikan tepat sasaran atau tidak terhadap 3 program ini. Nah dengan demikian BSU tetap dipertahankan untuk orang yang masih bekerja agar daya belinya terjaga, BLT diberikan untuk orang miskin, dan program Kartu Prakerja adalah program unggulan Presiden Jokowi untuk diberikan pada orang yang ter-PHK. Clear ya Pak, bantuan subsidi upah harus tetap diberikan. Harus tetap ada.